Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftul Jana dari kelas BKR 4A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 3 mengenai layanan konsultasi. Deskripsi umum. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Nah, bentuk pertama itu ada konsultasi triadik yang terdiri dari 3 pihak. Konsultasi ini sangat efektif bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah atau guru yang memiliki siswa yang bermasalah. Di dalam layanan konsultasi ini terdapat 2 tujuan. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum itu konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Kemampuan konsulti sendiri berupa wawasan, pemahaman, dan cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu, atau bisa juga disebut dengan fungsi pemahaman. Selanjutnya itu ada komponen. Ada 3 komponen. Yang pertama itu ada konselor. Konselor ialah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan dalam memberi pelayanan terkait bidang dan tugasnya. Yang kedua itu ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang ketiga ini ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Contohnya itu seperti yang menjadi konsultinya guru, yang menjadi pihak ketiganya adalah siswa. Nah, permasalahannya itu mengenai masalah belajar, hubungan guru dan siswa, disiplin siswa, dan lainnya. Nah, di pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsultasi harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan. Nah, di bagian selanjutnya ini ada asas. Yang pertama adalah etika dasar konseling. Di dalam etika dasar konseling itu memiliki 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan. Semua asas itu diambil oleh klien sendiri menurut Munro dan kawan-kawan. Kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, hal-hal yang menyangkut diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan atau konselor dengan jaminan untuk terjaganya rahasia konsulti dan pihak ketiga itu sendiri. Konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Nah, selanjutnya konsulti juga terbuka mengemukakan dan mendiskusikan berbagai hal baik berkenaan dengan diri konsulti sendiri maupun permasalahan pihak ketiga untuk suksesnya proses konsultasi. Apabila suatu keputusan telah diambil oleh konsulti, baik keputusan itu sudah tepat, apalagi kalau tampaknya kurang tepat, hal yang perlu dilakukan oleh konsultan ialah mendiskusikan lebih lanjut keputusan yang diambil oleh konsulti itu. Selanjutnya adalah kemandirian. Nah, di sini konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian berikut. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Nah, melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling, tahap ini dapat dicapai. Yang kedua itu adalah memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling, tahap ini dapat dicapai dalam konsultasi. Yang ketiga itu adalah mengambil keputusan secara positif dan tepat. Melalui analisis dan diskusi lebih lanjut, setelah konsulti klien mencapai kedua tahap di atas, khususnya berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam konsultasi atau konseling. Konsulti atau klien diharapkan dapat mengambil keputusan secara positif dan tepat. Selanjutnya yaitu mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambil melalui analisis dan diskusi terhadap keputusan yang diambil konsulti atau klien. Selanjutnya yaitu mewujudkan diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap lanjut manakala konsulti atau klien telah benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain, mengatasi permasalahan yang dihadapi, memenuhi kebutuhan yang dikehendaki, serta mengembangkan diri ke arah yang dikehendaki. Tahap ini merupakan tahap tertinggi dalam tahap kemandirian.
Selanjutnya yaitu asas-asas yang lain. Nah, di asas-asas yang lain ini terdiri dari asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Nah, kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan KSI terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. 1. Pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan atau KP dan layanan konsultasi KP adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga, yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Yang perlu dikembangkan pada diri konsulti tidak lain yaitu WPKNS yang terdiri dari 1. Wawasan. Konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal lain yang terkait dengan di dalamnya. Yang kedua yaitu pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup, memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitannya antara diri pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahannya. Selanjutnya yaitu keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Selanjutnya itu adalah nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana ia memandang dari pihak ketiga dan manusia lainnya. Nilai-nilai sosial dan moral, khususnya yang menyangkut hubungan antar individu, hubungan diri dengan lingkungan, nilai, hukum, moral, dan spiritual. Selanjutnya adalah sikap. Bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya? Sikap yang positif dan dinamis atau developmental perlu dikembangkan melalui konsultasi. Nah, selanjutnya itu adalah warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Nah, di dalam layanan konsultasi ini, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifik. Sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Selanjutnya yaitu adalah teknik. Di dalam teknik ini terbagi menjadi 2 bagian, ada teknik umum dan ada teknik khusus. Nah, teknik umum itu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, khususnya tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Selanjutnya adalah teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Selanjutnya yaitu penguasaan teknik oleh konsulti. Nah, di samping itu konsulti juga harus lebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan yang dimilikinya itu menjadi efektif dan efisien. Keterampilan dan kondisi diri itu merupakan bagian dari hasil yang diperoleh konsulti melalui proses konsultasi. Keterampilan lain yang harus dimiliki konsulti ialah mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak lain apabila konsulti ternyata tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga atau permasalahan pihak ketiga itu bukan merupakan kewenangan konselor atau konsultan untuk menanganinya. Selanjutnya ini adalah strategi BMB 3 yang terdiri dari berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, selanjutnya adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti. Kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjadinya kerahasiaan konsulti dari pihak ketiga. Selanjutnya itu keterkaitan. Yang pertama adalah keterkaitan jenis layanan.
layanan KSI tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Selanjutnya itu keterkaitan kegiatan pendukung. Ada 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. 1. Aplikasi instrumentasi. Nah, hasil aplikasi instrumentasi seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga yang masalahnya dibahas dalam konsultasi. Misalnya, konsultasi dengan seorang guru mata pelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan belajar siswa-siswinya, memerlukan data tentang kondisi kegiatan belajar siswa. Hasil AUM PTSDL sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi yaitu masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Mungkin telah tersedia dalam himpunan data, misalnya data tentang IQ, hasil AUM umum, dan AUM PTSDL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, keterangan tentang orang tua, siswa, dan lain-lainnya. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan ialah diterapkannya asas kerahasiaan dalam menggunakan data dari himpunan data. Tidak semua orang dapat mengakses himpunan data, dan tidak semua orang juga boleh mengetahui dan menggunakannya. Selanjutnya itu konferensi kasus. Konferensi kasus ini diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan dan atau wewenang yang tidak sama. Di sekolah misalnya, dapat diselenggarakan konferensi kasus di antara para guru membahas kasus siswa tertentu. Nah, keterkaitan konferensi kasus dalam layanan konsultasi terletak pada tujuan konferensi kasus itu sendiri, yaitu mengenal lebih mendalam kasus yang dibahas dan menggalang komitmen pihak-pihak yang hadir dalam konferensi kasus yang bersama-sama menangani kasus yang dibahas itu. Selanjutnya yaitu kunjungan rumah. Nah, tujuan kunjungan rumah yaitu untuk lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak terkait dengan masalah yang dialaminya. Dalam hal ini orang tua atau anggota keluarga lainnya, individu yang mengalami masalah. Selanjutnya yaitu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan dari pihak ketiga. Selanjutnya yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang bukan menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat di dalam penanganannya. Selanjutnya yaitu operasionalisasi layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan perorganisasian, yaitu satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan. Nah, kegiatan utama berikutnya yaitu mendorong dan melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga, lalu memanfaatkan sumber-sumber yang ada, melakukan strategi BMB3, konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Yang selanjutnya itu penilaian. Ada 3 macam penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian segera atau LAISEK. Nah, fokus LAISEK dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah akurs di atas. LAISEK ini menilai perolehan konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Selanjutnya itu penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Nah, fokus LAIJAPEN dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dan tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJAPEN. Selanjutnya itu penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. Sasaran utama LAIJAPANG ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan.
di proses yang terakhir, yaitu proses tindak lanjut dan laporan. Nah, hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan dari pihak ketiga. Nah, laporan ini berupa laperprok atau laporan pelaksanaan program, memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Laperprok ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.